Pemirsa Silet RCTI, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT yang dialami Lesti Kejora oleh suaminya sendiri Rizky Bilar hingga kini masih bergulir panas. Dan kini tengah heboh rekaman CCTV di kediaman Leslar yang beredar dan viral di jagat maya. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit tersebut memperlihatkan momen yang disebut-sebut pasca dugaan KDRT terjadi pada 28 September 2022. Menurut pengacara Rizky Bilar, dalam rekaman CCTV tersebut, Lesti tampak baik-baik saja. Ia bahkan menggendong anaknya sebelum akhirnya pergi meninggalkan rumah. Lesti pun mengendarai mobil putih yang merupakan kado ulang tahun dari Bilar. Namun terlihat dalam rekaman tersebut, Lesti bahkan pindah ke kursi depan untuk mengemudi, seperti tidak ada kejadian apapun. Dan di dalam CCTV, di situ istrinya baik-baik aja, nggak tangan patah, dia bisa gendong anak. Bisa setir mobil. Tujuannya apa orang melakukan ini? Karena ingin menyembunyikan daytime stamp yang asli. Ini analogi ya, belum suatu ke fakta. Ini analogi. Kenapa orang melakukan itu gitu loh. Nah, kalau sudah ada timestamp yang mau dihilangkan, berarti kan ada suatu tujuan. Berarti mau mengarahkan kepada hal yang sebetulnya kejadiannya bukan pada suatu tanggal tertentu, tetapi bisa terjadi di tanggal yang lain. Selain sudut pandang gambar yang terlalu dekat untuk ukuran pada CCTV pada umumnya, keterangan waktu atau timestamp di dalam video yang viral tersebut menurut Abimanyu juga tampak cukup aneh. Pasalnya, keterangan waktu biasanya tidak berada di bagian tengah dalam sebuah rekaman CCTV. Juga tidak ada latar belakang, karena bertujuan untuk memaksimalkan tangkapan di layarnya. Selain itu pula, dalam rekaman tersebut seolah ada potongan yang tak diperlihatkan, sehingga membuat penasaran banyak pihak atas apa yang sesungguhnya terjadi. Menurut Abimanyu, ada sekitar 40 detik momen yang hilang saat Lesti masuk ke dalam kamar dan tiba-tiba sudah berada di luar rumah. Ada rekaman yang berikutnya adalah si wanita itu sedang berjalan di taman, di parkiran dalam rumahnya masing. Nah, di areal halaman rumah. Itu juga untuk sebagai CCTV terlalu zoom. Ya, sementara dengan posisinya yang seperti itu harusnya gambarnya itu diambilnya secara wide. Nah, kembali tujuannya apa ya? Berarti tadi untuk menutupi ya suatu daytime stamp-nya. Oke. Kemudian kalau daytime stamp ditutupi, karena tadi kondisinya untuk menutupi hari ya, gitu. Hari yang aslinya. Nah, tapi kenapa sekarang ada daytime stamp yang lain yang kita tampilkan? Karena daytime stamp tersebut itu untuk mengarahkan kepada suatu tanggal ya. Tetapi ada yang aneh, daytime stamp itu lokasinya itu bukan lokasi yang normal untuk sebuah daytime stamp pada CCTV. Biasanya dia hanya nempelnya sangat menyudut di kiri kanan, bawah kiri kanan gitu. Ya, tidak agak di tengah seperti itu, enggak. Tidak agak di tengah seperti itu, enggak. Biasanya tidak ada backgroundnya karena daytime stampnya CCTV itu dibuat agar tampilan yang kelihatan tetap luas dan mencitrakan semuanya apa yang bisa tertangkap dengan layar. Tidak ada yang ditutupi oleh daytime stamp-nya. Yang wanita itu saat dia kemudian setelah menyerahkan anaknya ke asistennya, asisten rumah tangga ya, kemudian dia masuk ke dalam kamarnya, tahu-tahu sekarang ada rekaman dia sedang ada jalan di luar. Loh, padahal kalau seseorang masuk ke dalam kamar, pasti dia akan jalan lagi keluar, turun tangga untuk kemudian keluar. Kenapa itu tidak ada? Kenapa tahu-tahu dia hanya masuk kamar, hilang sekitar 40-an detik, tahu-tahu kemudian sekarang keluar ada di pekarangan rumahnya. Ini satu tanda tanya. Ini yang saya bilang berarti ada sesuatu yang kalau kita reka masih ada suatu skenario, suatu potongan yang belum jelas. Suatu skenario, suatu potongan yang belum jelas.
Dan yang paling cukup membuat janggal menurut netizen adalah hanya 2 buah sudut rekaman CCTV yang ditampilkan dalam video tersebut. Padahal umumnya dalam rumah pasti akan dipasang lebih dari 2, guna memastikan kondisi di setiap sudutnya tak terlewat. Terlebih video tersebut bertujuan untuk berusaha membuktikan sesuatu, seharusnya lebih banyak sudut yang diperlihatkan akan semakin baik. Karena itulah Abimanyu pun beranggapan bahwa seolah apa yang ditampilkan dalam rekaman itu tidak sesuai dengan urutan. Dan bukan tidak mungkin jika memang ada rekayasa yang terjadi sebelum dibuktikan kebenarannya. Kita pakai logika begini, seseorang memasang CCTV yang saya bilang tadi untuk memantau intruder, biasanya nggak cuma 2 buah seperti yang sekarang ditayangkan, dia bisa lebih banyak. Minimal kalau umpamanya menghadap jalan ada 2 biji ke kiri dan ke kanan jalan, kemudian masuk ke ruang tamu atau ke garasi. Dari ruang tamu ke teras, dari teras nanti kemudian dimasuk di ruang tamu. Yang paling jarang ada CCTV adalah ruang makan, karena itu area pribadi, biasanya jarang orang memasang CCTV ke sana. Tetapi kalau area bermain anak, itu ada sesuatu yang paling sering dipasang. Kemudian kalau orang dipasang di tangga, itu untuk memantau kejadian ataupun kegiatan orang, siapa yang naik ke tangga, karena setelah tangga itu masuk ke kamar-kamar tertentu yang ada di atas lantai semua. Dari jumlah saya utarakan tadi, harusnya itu sekitar minimal ada 5 sampai 7. Ya, dan yang normalnya 9, karena layar CCTV kalau ditayangkan itu biasanya 3x3 gitu. Nah ini kenapa cuma keluarnya 2? Kalau memang untuk membuktikan harusnya bisa keluar lebih banyak. Nah ini kenapa cuma keluarnya 2? Kalau memang untuk membuktikan harusnya bisa keluar lebih banyak. Ada kemungkinan unsur pengeditan adalah pengeditan dalam arti memotong rentang waktu. Tetapi bukan melakukan editan digital ataupun kemudian menskenariokan seseorang secara digital animasi untuk seolah-olah dia melakukan tindakan apa gitu, nggak ada. Tetapi paling tidak suatu rentang waktu yang dipotong, entah tujuannya apapun, sehingga yang tampilnya itu tidak sesuai dengan urutan. Kalau kita bilang rekayasa, sekarang orang telematika yang melihat tinggal bahwa daytime stamp yang tampil itu tidak wajar. Daytime stamp yang tampil itu tidak wajar. Kalau melihat itu bisa juga dibuat buah. Mana yang jelas tidak ada kesengajaan Rizky Bilar untuk menyakiti hati istrinya. Rizky Bilar untuk menyakiti hati istrinya. Terkait ramai beredar video rekaman CCTV, pihak kepolisian dengan tegas berpegang dengan bukti-bukti yang mereka dapatkan. Salah satunya yakni hasil visum Lesti yang keluar beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, menurut pengungkapan polisi berdasarkan keterangan Lesti sebagai pelapor, bahwa dugaan KDRT pernah dilakukan oleh Bilar berkali-kali. Bahkan sempat pula Lesti diduga dilempar dengan bola biliar dengan sasaran kepala, namun tidak kena karena Bilar terpeleset. Di sisi lain, ayah angkat Bilar, Ishar Wilendra pun tak mau menyebut bahwa Lesti membuat laporan palsu terkait dugaan KDRT yang dialaminya. Secara belak-belakan, ia juga mengutarakan keinginannya agar pihak kepolisian juga membuka rekaman CCTV yang dijadikan barang bukti ke hadapan publik, agar kebenaran terungkap dan publik pun mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Bukan punya rekaman CCTV sendiri, polisi kan ngambil CCTV dari rumahnya, dan itu kan nggak bisa kita rekayasa. Saya pinginnya pihak polisian yang udah ngambil CCTV sebar juga dong seperti dia menyebarkan BAP, ya kan? Sebar juga supaya fakta. Untuk CCTV itu sudah dikumpulkan di penyidik, Mbak. Ya, jadi untuk isi kemudian yang lain-lain itu udah ada di penyidik. Nanti bisa dilihat di persidangan, Mbak. Ya, yang menjawab adalah nanti visum, ya visum, foto, kemudian CCTV. Keributan mereka bertengkar itu ada, jelas itu. Kan pihak penyidik kan sudah mengatakan bahwa sudah ada visum. Ya visum itu harus kita buktikan. Buktikan dibanting-banting itu harus dibuktikan dulu.
kalau saya berpesan kita ikutilah semua prosedur pemeriksaan polisi. Polisi lah yang berhak menentukan siapa yang siapa yang salah dan mereka berdua. Pasti gitu. Pasti akan ketemu nanti jawabannya.